Kegiatan sosialisasi ini juga merupakan bagian dari program yang mendorong riset dosen. Selain itu, keterlibatan mahasiswa juga ditekan untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi calon-calon peneliti yang handal. Kegiatan riset keilmuan ini juga membutuhkan jalinan kemitraan dengan industri dan lembaga atau komunitas. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya sosialisasi ini sangat bermanfaat bagi kita semua, karena di dalamnya Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terkait skema riset, mekanisme pendanaan, sistematika penulisan proposal penelitian, sinkronisasi antara MBKM dengan riset keilmuan. Bahkan ada strategi lainnya yang dapat dilalui narasumber ini. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kita bersama program yang oleh narasumber kita, Profesor Dr. DRH Wisnu Nur Cahyo. Yang terakhir, mudah-mudahan kalian bisa mengikuti dengan sehingga mendapat manfaat dari kegiatan ini baik pada Bapak dan Ibu sekalian dan kampus Universitas Wisjakusuma Surabaya. Sebelum saya akhiri, sosialisasi riset keilmuan dengan cepat saya dibuka. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang lanjut. Ya adalah acara ilmuwan dalam pandu oleh seorang moderator, yaitu Ibu Dr. Suwarnani, SKM SI. Beliau ada sosial. Ya. Kami silahkan dan kami serahkan sepenuhnya kepada Ibu Dr. Suwarnani. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesehatan atas segala limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kondisi pandemi ini akan segera berakhir dan kita tetap konsisten memberikan kontribusi yang terbaik sesuai dengan keilmuan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, saya diberikan amanah oleh Bu Ria gitu ya, di dalam mengawal Prof. Wisnu Nur Cahyo. Beliau sangat luar biasa sekali, Bapak Ibu. Sedikit saya berikan gambaran gitu ya. Dan ini memang pemateri kita bukan pemateri yang main-main ya, Bapak Ibu. Saya berikan sedikit CV beliau gitu ya. Beliau adalah lulusan dari UGM, dari Fakultas Kedokteran Hewan di tahun 1989. Saya bisa share screen ya, Pak. Untuk share screen bisa ya? Oke, bisa. Oke, bisa kita lihat bersama.
Selain itu, pada tahun 1998 beliau juga lulus sebagai PhD dari Free Universität FU Berlin, Jerman, gitu ya. Terus di tahun 2004 beliau postdoc di Humboldt University Berlin, Jerman. Di tahun 1990 beliau sebagai staf pengajar di UGM, gitu ya. Bapak Ibu selalu beliau juga sebagai visiting lecturer di Malaysia, di Universitas Republik Ceko, di CMU Filipina, di Sirat France, terus kemudian di Belgia di Universitas Leiden gitu ya. Di tahun 2012 beliau juga sebagai ketua LPPM di UGM. Terus Bapak Ibu, beliau juga seorang periset dan sekaligus peer review di beberapa jurnal internasional maupun di dalam negeri di jurnal nasional ya. Banyak hal yang memang yang bisa kita apresiasi atas CV beliau, diantaranya ada award-award yang beliau peroleh, yaitu diantaranya ada in-knowledge lectureship dari Republik Ceko di tahun 2011. Terus kemudian yang paling terbaru, beliau juga mendapatkan award dalam program SAME Dikti Perancis 2019. Tidak semua saya bacakan Bapak Ibu, ini sebagai gambaran bahwa kita memang insya Allah juga beberapa menyongsong agar kita bisa memberi kontribusi di dalam penelitian terkait MBK ini. Ibu amati sebaiknya memberikan manfaat kepada kita semua. Monggo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Rektor atau yang mewakili Bapak Wakil Rektor di Satria, para pimpinan di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, para dekan, para peneliti, para pengabdi, ya Bapak Ibu. Pada kesempatan ini saya sungguh berbahagia sekali untuk sekian kali dapat berkunjung, ya meskipun dalam situasi pandemi, ya. Jadi saya sudah beberapa kali ke WKS Bapak Ibu, Pak Wakil Rektor. Jadi saya sudah melihat, ya karena mitra saya itu kan di Fakultas Kedokteran Hewan yang pertama, kemudian mitra saya kedua itu LPPM di WKS. Jadi saya berapa kali ya saya monef juga kegiatan teman-teman di WKS khususnya di bidang pengabdian pada masyarakat. Ya, saya spesialis reviewer Jawa Timur di Surabaya khususnya, jadi sudah sering kali ke beberapa kampus di Surabaya. Nah, baik Bapak Ibu, kita mulai saja ke sosialisasi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat menyimak dengan baik ya apa yang saya sampaikan. Paparan terkait dengan kampus Merdeka di berbagai kesempatan, ya. Jadi pada intinya Bapak Ibu ini sekarang ini kan sudah masuk di era Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, dan sekarang ini kan satu hal yang sangat penting sekali, apalagi kalau dirasakan kita di era pandemi, ya COVID-19. Kita sebetulnya mungkin tidak pernah membayangkan situasi sedemikian hebatnya, sedemikian parahnya ya, sehingga Bapak Ibu harus belajar dari
memberi kuliah dari rumah, kemudian melakukan segala aktivitas yang ada di kampus itu harus dari rumah. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu, sekarang ini kan juga kita harus menyiapkan ya anak didik kita itu menjadi lulusan yang siap sesuai dengan zamannya. Ya, jadi tidak seperti zaman saya dulu, zaman masih kuliah dulu, kuliahnya juga masih seperti itu sampai sekarang ya. Sehingga mestinya Bapak Ibu juga berinovasi ya dengan mengadaptasikan kehidupan mahasiswa zaman sekarang, mungkin generasinya ya, generasi drakor, sebutan anak-anak. Nah, ini yang memberikan di Kementerian Dikbudristek sekarang ini ada program yang sejak tahun awal 2020 itu dengan konsep Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Nah, perguruan tinggi memberikan hak bagi mahasiswa untuk sukarela dalam satu semester itu 20 SKS mengambil kuliah di luar prodinya di dalam satu perguruan tinggi atau di luar perguruan tingginya di tempat mitranya ya misalnya itu. Jadi nanti total katakanlah ada 3 semester yang dilakukan semester 6, 7, 8 di luar prodinya ya, atau di dalam perguruan tingginya yang lain. Ini sebetulnya manfaatnya karena lulusan kita itu sekarang kan sudah semakin dinamis ya. Lulusan kita itu sudah banyak memiliki tantangan yang berbeda dengan zaman kita dulu. Ya, tentu mereka harus kita siapkan ya bagaimana mereka memasuki dunia kerja, memasuki dunia usaha ya, dunia industri berbeda dengan zaman-zaman kita dulu. Kita alumni-alumni dari Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu didik selama ini kadang-kadang tidak bekerja sesuai dengan fakultasnya, bidangnya ya. Mereka bekerja mungkin ya karena situasi, kondisi atau mungkin memang hobi sejak kecil dia menemukan passion-nya itu tidak semestinya seperti yang mereka ambil di saat kuliah. Nah, ini jadi memang suatu hal yang sangat betul sekali terjadi ya, sehingga Bapak Ibu harus menyiapkan mereka ini dengan memberikan ruang mereka untuk belajar di luar prodinya ya. Tentu semuanya ini tetap di dalam koridor, tetap di dalam pengawasan, tetap di dalam bimbingan dari Bapak Ibu sebagai dosen pengampu ya. Jadi tidak kemudian merdeka itu semerdeka-merdekanya ya, keluyuran ke mall, keluyuran ke mana-mana ya, tapi tetap kita memegang anak-anak itu, adik-adik mahasiswa itu ya. Kalau keluar jalur ini, kamu kan harus belajar ini ya. Kamu inginnya kan belajar ini ya. Belajar yang itu saja, jangan yang lain-lain. Bapak Ibu harus memperhatikan beberapa hal. Nah, kemudian juga perubahan definisi SKS ya. Kalau Bapak Ibu membaca di buku Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, di situ setiap SKS diartikan sebagai jam kegiatan, bukan jam belajar. Nah, ini yang mengakibatkan apa? Bapak Ibu kadang-kadang kalau yang masih berpikiran zaman kita masih kuliah, yang namanya dosen itu ya kuliah saya ya sekian jam, satu hari sekian jam, satu minggu sekian jam, ya satu semester sekian jam, tidak bisa diotak-atik. Nah, ini kalau Bapak Ibu memahami bagaimana kebutuhan zaman, kebutuhan adik-adik mahasiswa sekarang ini seperti apa, ya berilah ruang mereka itu belajar sedikit di luar kelasnya, misalnya dengan praktek, kerja, pertukaran mahasiswa, proyek di desa, wirausaha, ikut risetnya dosen, studi mandiri dosen, kemudian juga
kemanusiaan, ya, yang semuanya ini tetap di bawah bimbingan dosen. Ya, jadi bukan berarti Bapak Ibu kehilangan, wah aku nanti kalau diambil kegiatannya untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka, nanti saya tidak dosen lagi. Bukan seperti itu. Bapak Ibu tetap jadi dosen, jam dan ya. Tetapi nanti ada beberapa jam yang nanti adik-adik mahasiswa itu juga belajar di luar prodinya. Nah, Bapak Ibu kalau masih merasa kurang, silakan ditambahi dengan pola daring semacam ini, ya, sampai pulsanya jebol, ya, sampai kuotanya habis, silahkan, ya. Kalau memang Bapak Ibu masih kuat, ya, di tempat mitranya ada adik mahasiswa, ya, sore malam hari Bapak Ibu silahkan ditambahi kuliahnya kalau masih kurang, ya. Nah, sehingga Bapak Ibu nanti sebagai dosen penggerak Kampus Merdeka tentu harus memfasilitasi kegiatan pembelajarannya ini. Nah, kemudian juga nanti Bapak Ibu melakukan konversi juga, ya, beberapa mata kuliah, kemudian ada tugas akhir, ada kuliah kerja nyata, ya, dan mungkin juga mendapatkan pembekalan dari praktisi, ya, sehingga nanti Bapak Ibu betul-betul meyakini, oh mahasiswa saya sekarang sudah banyak sangunya, ya, ilmunya, ya, sebelum dilepas di dunia kerja itu. Nah, kemudian juga Bapak Ibu sebagai dosen di perguruan tinggi juga harus melihat sekarang ini kan ada perubahan paradigma di Kementerian Dikbudristek, ya, di dalam menilai kinerja dari suatu perguruan tinggi, ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat nanti di dalam klasterisasi perguruan tinggi itu banyak hal yang dinilai, misal lulusan mendapat pekerjaan yang layak, ya. Tentu Bapak Ibu nanti melalui tracer study, ya, melihat oh lulusannya kayak Surabaya ini kerjaan ini seperti ini, di mana, ya. Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus dengan berbagai tadi, dan kegiatan Bapak Ibu di kota besar, tentu banyak Bapak Ibu yang dapat kesempatan yang lebih luas daripada kami-kami yang bukan di kota-kota industri, kota besar, ya. Kemudian juga mitra industri juga kita beri kesempatan untuk mengajar di dalam kampus, ya. Nah, selain itu juga Bapak Ibu tetap melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sehingga hasil kerja Bapak Ibu nantinya dapat memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat sekaligus dapat meningkatkan rekognisi perguruan tinggi Bapak Ibu melalui misalnya publikasi internasional, ya. Kemudian juga Bapak Ibu dapat melakukan inisiatif bersama dengan perguruan tinggi di luar negeri, menciptakan kelas yang kolaboratif, partisipatif, ya. Jadi jangan kuliah itu satu arah, tapi betul-betul ada interaksi, ya. Bagaimana adik-adik mahasiswa ini diberi kesempatan diskusi dengan dosennya. Jadi kita betul-betul seperti orang tua dengan anak yang akan menyiapkan anak-anak kita itu lulus, ya. Jadi jangan hanya kuliah itu monoton membaca PowerPoint, kemudian setelah itu selesai ujian, ya. Jadi kasihan adik-adik mahasiswanya, apalagi di era daring seperti ini, ya. Mungkin tinggal disetel monitornya, komputernya, laptopnya atau handphonenya, tinggal tidur kemana-mana, ya. Udah, kalau udah selesai sudah. Nah, sekali-kali dicek, ya, apakah mereka mengamati kita, ditanya, ya, apa masalahnya. Ya, jadi ada semacam pola yang kolaboratif, partisipatif, ya, di dalam penyelenggaraan belajar mengajar ini. Nah, selain itu juga dituntut prodi-prodi ini terus berkembang, ya, sampai standar internasional. Nah, Bapak Ibu, saya kira kegiatan di dalam Kampus Merdeka ini ada 9, ya, sudah banyak Bapak Ibu kenal, ada magang, proyek di desa, kampus mengajar, pertukaran pelajar, penelitian atau riset, kewirausahaan, studi independen, proyek kemanusiaan, bela negara, ya, ini di UPN ini biasanya bela negara, ya, paling banyak diambil. Nah, Bapak Ibu harus merubah mindset, ya, sebelum kita masuk ke riset keilmuan itu Bapak Ibu saya bawa bahwa Bapak Ibu kalau masuk di dalam kegiatan riset keilmuan akademik, Bapak Ibu itu harus ingat bahwa peran dari Bapak Ibu adalah dosen penggerak Kampus Merdeka, ya, menjadi fasilitator, menjembatani antara keinginan mahasiswa
dengan mitra di luar, ya, apa yang nanti akan dilakukan dengan kegiatan Kampus Merdeka ini. Juga mendampingi, memberi motivasi, kemudian menginisiasi program-program baru, ya, membimbing, dan yang paling penting adalah reorientasi kurikulum. Ya, ini yang paling sulit. Saya yakin di antara Bapak Ibu sekalian ini banyak yang masih tidak rela sebagai dosen pengampu. Ya, nanti mata kuliah saya hilang, saya terus kerja apa, rekognisi saya seperti apa, ya, BKD saya seperti apa, ya. Nah, Kementerian Dikbudristek memberikan apresiasi bagi Bapak Ibu yang melakukan kegiatan Kampus Merdeka, ya. Salah satunya nanti di BKD yang baru itu sudah masuk, ya, kegiatan Kampus Merdeka ada. PAK penilaian angka kredit 2021 juga sudah memuat kegiatan Bapak Ibu untuk Kampus Merdeka ini. Jadi monggo difasilitasi, ya, bagaimana kegiatan-kegiatan adik-adik mahasiswa untuk ingin ikut di dalam kegiatan MBKM. Jadi sekarang sudah dibuka ruang seluas-luasnya, ya, peraturan perundangan juga dibuka, ya, tadi semuanya kenaikan pangkat, ya, mengajar di kampus lain, pertukaran mahasiswa, sekarang sudah diakui. Jadi banyak juga Bapak Ibu yang belum paham, Pak, nanti aturannya gimana? Saya kan home base-nya di sini, kenapa saya ngajar di sekarang? Itu sudah ada peraturan nomor 3 Kemendikbud, ya, tahun 2020. Di situ betul-betul ruangnya betul-betul diperluas, ya. Asal koridornya itu adalah Kampus Merdeka di situ. Nah, nanti dibuktikan dengan kegiatan Bapak Ibu, ada SK-nya sebagai pembimbing, SK-nya sebagai penguji, ya, SK pendukung ulangan dan sebagainya. Ini jadi tantangan bagi Bapak Ibu, nantinya harus siap juga menjadi dosen penggerak Kampus Merdeka, ya, sekaligus menjadi duta Kampus Merdeka bagi UWKS kalau nanti akan kolaborasi dengan mitra di luar. Nah, sekarang juga banyak pendanaan-pendanaan dari Kemendikbudristek ini diarahkan untuk kinerja-kinerja perguruan tinggi. Diarahkan untuk misalnya stimulan untuk matching fund. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang bekerja sama dengan industri, ya, nanti juga Kemendikbudristek ini akan mengalokasikan juga anggaran. Ya, ini yang kita sebut dengan matching fund. Jadi sama seperti yang dialokasikan oleh industri. Ya. Selain itu juga kompetisi-kompetisi yang lain, ya, program kompetisi Kampus Merdeka, ya, ada Kedai Reka, ada PKKM, ada macam-macam, ya. Semuanya ini sebetulnya dalam rangka untuk mensukseskan program Merdeka. Nah, riset yang Bapak Ibu lakukan sebagai dosen untuk melakukan dharma penelitian, tentu dari kementerian itu tidak ingin tumpang tindih. Nah, artinya begini, kalau Bapak Ibu selama ini sudah melakukan kegiatan riset yang ada di Simliptapmas, di DRPM, Direktorat Riset dan Pengabdian pada Masyarakat, ya, tentu Bapak Ibu ingat bahwa di sana adalah jalur Bapak Ibu yang akan meneruskan riset-riset yang Bapak Ibu tekuni sejak masih S2 atau S3, ya, kemudian diteruskan dalam bentuk riset di laboratorium atau di lapangan, ya. Nah, jadi ini lebih ke arah bagaimana nanti Bapak Ibu betul-betul terkait dengan roadmap risetnya dari Bapak Ibu, ya. Jadi harus dibedakan dengan riset yang lain. Nah, penelitian yang ada di Risbang itu di bawah Badan Riset ini dari BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Nah, di sana ada riset juga dari Direktorat Inovasi, ya, Direktorat HKI misalnya, di sana ada juga. Nah, di LPDP juga ada riset produktif, ya. Ini utamanya untuk Bapak Ibu yang risetnya betul-betul cemerlang menghasilkan satu produk, kolaborasi dengan industri, kemudian scaling up, sehingga nanti harapannya akan mendorong kemandirian produk-produk dari Indonesia ini. Ya, itu lebih ke riset produktif yang didanai LPDP. Nah, kemudian di Kementerian Dikbudristek, di Diktiristek, itu diinisiasi riset yang memang
diutamakan untuk mendorong program Kampus Merdeka, namanya riset keilmuan akademik. Nah, jadi ini berbeda dengan yang DRPM di Simliptapmas. Di DRPM di Simliptapmas nanti sebentar lagi juga akan dibuka ya kalau SOTK di DRPM selesai. Juga salah sistemnya ada nanti buka. Nah, di Simliptapmas ini kan induknya adalah di rencana induk riset nasional ya, seperti dengan Risbang ini. Nah, tetapi di riset keilmuan akademik ini ada fokus-fokus tersendiri. Ya, nanti Bapak Ibu bisa melihat ya, bagaimana fokus risetnya seperti apa. Nah, tentu riset keilmuan akademik ini harapannya akan mendorong Bapak Ibu ya di dalam melakukan riset ya, meningkatkan akses pendidikan tinggi, link and match dengan lulusan pendidikan tinggi dengan dunia kerja, dunia industri. Ya. Mungkin Bapak Ibu juga bertanya-tanya, loh dari dulu kan sudah ada itu namanya Prof. Daud Yusuf, Prof. Ardiman waktu itu ya menjadi menteri sudah menggulirkan ya program link and match. Nah, bedanya dengan sekarang adalah semua difasilitasi ya link and match itu ya, mulai dari Bapak Ibu melakukan pembelajaran, melakukan riset, melakukan pengabdian masyarakat, kepangkatan, naik pangkat ya, peraturan-peraturan yang mendukung untuk Kampus Merdeka semua dibuka luas-luasnya ya, sehingga Bapak Ibu betul-betul di situ perlu mengikuti perkembangan yang ada di kementerian. Nah, kemudian juga Bapak Ibu dengan adanya riset keilmuan akademik ini kan selama ini belum ada, ya sehingga dari apa yang Bapak Ibu usulkan di sini kalau disetujui, Bapak Ibu nanti akan menghasilkan satu rancangan model pembelajaran di prodinya Bapak Ibu, ya di perguruan tingginya Bapak Ibu yang spesifik. Ya, antara satu daerah dengan daerah lain bisa saja berbeda ya karena spesifikasi visi misinya juga beda ya. Jadi nanti menghasilkan model rancangan yang dapat digunakan untuk penyusunan regulasi kebijakan bagi pemerintah ya, bagi perguruan tinggi ya, yang kolaboratif dan partisipatif ya, sehingga nanti Bapak Ibu sebagai dosen dalam mengajak mahasiswa dan mitra ya nanti akan saling terkoneksi, saling bersinergi ya, saling berkolaborasi secara multidisiplin. Nah, ini yang utamanya di situ. Nah, riset keilmuan akademik ini ada 4 macam dari 9 ya, yang dibuka untuk riset keilmuan akademik ini 4 macam karena yang 5 atau yang 4 itu sudah ada kegiatan yang lain ya, seperti yang di tempat lain itu kan ada magang sudah ada, kemudian mengajar ya, namanya program pertukaran mahasiswa ya, Permata Sakti dan sebagainya. Jadi sudah ada kegiatan di tempat lain. Nah, kita lakukan kita buka untuk hibah riset keilmuan akademik ini di hibah riset mandiri dosen 1, kedua hibah riset kewirausahaan, yang ketiga adalah hibah riset desa, yang keempat adalah hibah riset kegiatan kemanusiaan. Nah, fokus dari riset keilmuan akademik ini utamanya adalah green economy, bagaimana sustainability-nya, perubahan iklim, energinya, ya, kemudian blue economy, maritim, kelautan, perikanan, ya, kemudian yang paling luas adalah teknologi tepat guna, ya, di situ ada STEM, Science, Technology, Engineering, and Math, ya, di sini sudah masuk ya, keilmuan yang lebih luas. Kemudian juga kita ingin mendorong supaya pariwisata kita bangkit lagi, ya, kita sedih ya melihat situasi dengan pandemi berkembangan, ya, dengan level 3 kayaknya Jogja masih 4. Kan ya supaya UKM-nya sebagai penggerak pariwisata juga bangkit lagi. Kemudian juga ingat pandemi ini ternyata menuntut kita juga siap untuk di segala macam sektor pendukung kesehatan ya, kaitannya di dalam penanganan COVID-nya, kemudian
perlengkapan alat-alat yang terkait dengan kesehatan, kemudian hal-hal lain di dalam teknologi perawatan pasien, ya, terkait dengan kesehatan masyarakatnya, misalnya dengan penyuluhan sosialisasi mengenai bahaya COVID, protokol kesehatan, kenapa harus divaksin, ya, itu. Jadi nanti Bapak Ibu memang bingkainya semua riset keilmuan akademik ini COVID. Karena pelaksanaannya pada saat kita menghadapi pandemi COVID. Nah, riset mandiri dosen ini Bapak Ibu harus juga membedakan dengan riset yang ada di ya, studi lanjut S2, S3 dan sebagainya. Ya, nah kalau di riset mandiri dosen ini barangkali ada sebagian riset dari Bapak Ibu, ya tentu tidak semuanya riset dari Bapak Ibu itu dapat dikolaborasikan, diarahkan untuk kegiatan kampus Merdeka. Nah, jadi ini adalah riset mandiri dosen yang dapat digunakan untuk kegiatan kampus Merdeka mahasiswa. Jadi nanti Bapak Ibu harus adaptasikan beberapa riset yang nantinya bisa juga diikuti oleh mahasiswa untuk misalnya tugas akhir, ya mereka juga latihan di tempat industrinya, di tempat mitranya, ya. Nah, Bapak Ibu nanti membuat modul kalau untuk kampus Merdeka itu seperti apa di riset mandiri dosen. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu mendorong adik-adik mahasiswa ini supaya menyiapkan adik-adik mahasiswa ini menjadi calon peneliti. Passionnya kan ada, ya, mungkin yang IP-nya tinggi, keinginan menelitinya itu lebih kuat, ya. Kita fasilitasi mereka itu sebagai calon peneliti, ya, dengan kolaborasi dengan mitra-mitra ini. Nah, ini jadi Bapak Ibu nanti dapat memilih, ya, mana mahasiswa-mahasiswa yang ingin terlibat di dalam riset mandiri dosen. Nah, sekaligus Bapak Ibu nanti dapat menilai adik-adik mahasiswa, ya, di dalam melakukan kegiatan risetnya di mitranya, ya, misalnya keinginan, kesungguhannya adik-adik mahasiswa, inovasinya, kolaborasinya dengan mitra, ya, kepeduliannya dengan sesama, menghargai kompetensi orang lain dan sebagainya. Nanti kompetensinya Bapak Ibu bisa lihat, ya, apa saja. Nanti diberikan juga katakanlah seperti kuesioner untuk menilai adik-adik mahasiswa, ya. Jadi Bapak Ibu sambil melakukan riset mungkin ada teknologi tepat guna yang dihilirisasi melalui kegiatan ini, ya, silahkan, ya, ada metode, ada mungkin juga sesuatu hal yang nanti bagaimana Bapak Ibu mendorong mitra supaya dia juga bangkit lagi, ya, di dalam produksinya, di dalam nanti pemasarannya, ya. Misalnya kalau bidang ekonomi, ya, atau bidang kesehatan, bagaimana nanti mitranya juga dapat lebih memberikan pelayanan yang baik, ya, dan sebagainya. Jadi menjadi satu risetnya Bapak Ibu di situ, ya. Nah, untuk versi mata kuliah Bapak Ibu dapat melihat di masing-masing program studi, ya. Biasanya kan adik-adik semester 5, 6, 7, 8, ya. Ini besok kan semester gasal. Ini dilihat adik-adik yang mahasiswa yang sudah mau masuk ke semester itu, dilihat mata kuliahnya apa saja yang dapat dikaitkan untuk mendukung riset mandiri Bapak Ibu. Ya, misalnya ada statistik dasar, statistik lanjutan, ada lagi metodologi penelitian, ada lagi tugas akhir, ada seminar, ya. Nanti diakumulasikan setiap semester itu 20 SKS, ya. Paling tidak Bapak Ibu melakukannya 2 semester, ya, 2 semester. Jadi nanti dapat diambil di semester 7, ya, 7 dan 8, ya, atau Bapak Ibu sudah lebih awal lagi semester 5, 6, 7, 8, ya, karena riset mandiri, riset keilmuan akademik ini dapat dilakukan 2 tahun kalau luaran Bapak Ibu sangat memuaskan, ya, itu. Nah, jadi Bapak Ibu nanti
memetakan ya mata kuliahnya apa saja, beban studinya berapa SKS ya. Bapak Ibu bisa mengajak pusat-pusat studi yang ada di UWKI Surabaya. Ya, saya tadi melihat ada pusat studi kajian Kewijayakusumaan ya misalnya. Silakan apa yang mungkin diteliti dari topik Kewijayakusumaan ya dengan mitra riset yang luas sekali. Ya, ada mitranya Dinas, Balitbangda, Balitbank, LIPI, Ristek ya atau lembaga riset industri atau LSM, NGO internasional atau mungkin dengan desa kalau penelitiannya di desa ya tentu harus dibedakan ya bedakan dengan proyek desa ya tapi ini lebih ke arah riset mandiri dosen nah ini jadi Bapak Ibu harus bedakan. Nah implementasinya karena sekarang ini juga masih daring ya Bapak Ibu online ya bagaimana cara melakukan kegiatan secara online baik itu penelitian maupun pembelajarannya ini. Mungkin kalau zonanya sudah PPKM 3 mungkin sudah bisa berkunjung ke mitranya tapi dengan menerapkan protokol kesehatan yang baik ya. Seperti apa jadi tidak berujukan ya 1-2 yang datang ke mitranya mengambil data, wawancara, kemudian ikut meneliti, mungkin ada kaitannya dengan mesin, kaitannya dengan metode, bidang-bidang sosial, ya, ipteksnya apa, ya ini. Ya. Nah, kemudian caranya Bapak Ibu bisa melihat ya awal dari kegiatan ini adalah mahasiswa harus kita beri sosialisasi, ya, kumpulkan. Bapak Ibu memetakan dulu mahasiswa semester 5 atau semester 7 ini petakan ini yang mengambil mata kuliah-kuliah ini nanti dapat ikut penelitian saya ya. Kemudian Bapak Ibu mencari surat kerjasama mitra ya tanda tangan di situ MOU kemudian dilakukan dibicarakan dengan mitranya apa yang perlu disiapkan untuk pada saat dengan mitranya itu. Nah, kemudian dilakukan ya 2 semester. Nah, kemudian di situ nanti dilakukan penelitian, kajian di mitranya. Setelah itu ada seminar, ada sidang kalau tugas akhir. Kemudian mahasiswanya mendapat surat keterangan atau sertifikat, ya nantinya dapat juga dipakai sebagai SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Ya, nah hasil risetnya dari Bapak Ibu ditulis dalam Jurnal Nasional Terindeks Sinta. Atau di jurnal internasional atau di HKI-kan ada hak cipta, ada paten, ya, desain industri macam-macam. Nah, kemudian nanti dikonversikan mata kuliah, kegiatan apa yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa itu tugas akhirnya berapa setiap semester itu paling tidak 20 SKS ya. Kemudian nanti Bapak Ibu dari prodi lapor ke fakultas, fakultas lapor ke universitas, dari universitas lapor ke PD Dikti. Nah, sehingga nanti di PD Dikti Ristek Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dan Ristek nanti akan terakumulasi. Oh, WKI Surabaya sudah melakukan 9 atau 8 kegiatan MBKM. Mahasiswanya yang ikut sudah ikut misalnya 90%. Nah, itu. Jadi dosennya sudah melakukan kegiatan ini. Nah, jadi nanti akan juga mendapat apresiasi ya dari kinerja UWKI Surabaya ini. Nah, kemudian yang terkait dengan riset kewirausahaan, ya Bapak Ibu, ini ada riset kewirausahaan sosial, manajemen kewirausahaan teknologi digital, dan kewirausahaan digital dan sebagainya. Ini hanya contoh saja topik-topik di kewirausahaan ya Bapak Ibu nanti dapat memilih ya. Tentu sekali lagi Bapak Ibu harus dipilah dulu apakah yang ingin Bapak Ibu lakukan itu betul-betul murni karena kewirausahaan, kaitannya kewirausahaan atau riset mandiri dosen tadi ya. Kalau memang lebih banyak ke riset mandiri dosen ya masuklah ke riset mandiri dosen. Tapi kalau Bapak Ibu betul-betul ingin pertama mendidik mahasiswa latihan berwirausaha atau yang kedua ingin mendorong mitranya UKM ini akan dapat bangkit kembali setelah pandemi Covid. Nah, ini mungkin lebih mengarah ke kewirausahaan ya. Jadi di awal harus dipertimbangkan dulu ya mana skim yang akan dipilih ya. Paling banyak itu dari sisi apanya.
berkembangnya ekonomi kreatif di Indonesia, kemudian menghasilkan ipteks, peralatan, kebijakan, ya, menggabungkan riset dengan program pembelajaran dalam kegiatan kewirausahaan mahasiswa, kemudian diseminasi. Ya. Nah, ini contoh ya di prodi ilmu komunikasi misalnya. Capaian pembelajaran lulusannya adalah mampu melakukan praktik awal wirausaha dengan pemahaman konsep wirausaha yang komprehensif. Nah, dari situ Bapak Ibu bisa melihat ekuivalensi mata kuliahnya, misalnya ada kewirausahaan sosial, ada etika bisnis, ada pengantar manajemen dan bisnis, ada pemasaran digital, ada wirausaha. Ya, di situ ada meliputi desain wirausaha, praktik wirausaha, laporan pelaksanaan wirausaha, ya, semuanya diakumulasi 20 SKS. Ya, lihat di buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ya, dengan menerapkan orientasi kurikulum dengan blended atau hybrid form, ya, 20 SKS ini. Nah, Bapak Ibu di sini dengan teman-teman yang lain. Jadi kewirausahaan itu bukan hanya domainnya Fakultas Ekonomika dan Bisnis, ya. Komunikasi juga ada, ya. Fakultas Ilmu Komputer juga ada, Fakultas Teknik juga mungkin dapat masuk, ya, yang nantinya terkait dengan topik kewirausahaan itu. Jadi fakultas yang lain, ya, di kedokteran hewan pun juga ada kewirausahaan, menyiapkan calon dokter hewan nanti kalau membuka pet shop, membuka klinik, menjadi peternak ayam, peternak sapi, ya, macam-macam usaha-usaha yang terkait dengan produk hewan, frozen food dan sebagainya. Nah, jadi ini banyak luas sekali, sehingga nanti kita siapkan adik-adik mahasiswa itu diberi ruang seperti itu, ya, untuk kesempatan mengambil topik kewirausahaan. Nah, Bapak Ibu, kemudian mungkin di prodi yang lain ada juga yang mirip gitu, ya. Ada entrepreneur mindset, ya, pengembangan produk, ya, misalnya di Fakultas Teknologi Industri misalnya, pemasaran digital, etika komunikasi profesional, analisis pengembangan usaha, ada seminar, ada skripsi, ya. 7 mata kuliah misalnya, di total ada 20 SKS. Nah, nanti Bapak Ibu di dalam proposal tulis, ya, 20 SKS. Nah, kemudian Bapak Ibu juga ingat bahwa di dalam kewirausahaan itu banyak sekali learning outcome, ya, yang terkait dengan kewirausahaan, ya. Mahasiswa memiliki kesadaran kreativitas, merancang, menjalankan bisnis, peduli, empati, merencanakan, menghasilkan bisnis, peduli, komitmen tinggi, terampil komunikasi, bekerja sama antar profesi, mampu menginisiasi, mengembangkan jejaring kerjasama. Ya, ini. Nah, itu kewirausahaan, Bapak Ibu. Kita lanjut, yang ketiga itu hibah riset desa. Ya, saya kira Bapak Ibu kalau memang ada kegiatan yang dapat dilakukan di desa, mitranya itu desa atau kelurahan, ya, berarti Bapak Ibu siap dengan program-program MBKM khususnya dalam tema pembangunan desa. Ya, Bapak Ibu tentu sangat meyakini bahwa pembangunan desa ini kan sangat luas sekali, ya. Desa itu sebagai laboratorium alam, ya, dengan berbagai kearifan lokal. Nah, dari situlah Bapak Ibu dapat menghasilkan satu model pembelajaran pembangunan desa dilengkapi dengan RPS, silabus, penyetaraan SKS, ya, dan minimal ini 1 semester atau maksimal 2 semester, ya, dengan mata kuliah yang sudah ditentukan ataupun direkonstruksi, ya, karena di desa itu kan banyak sekali yang kita pelajari nih. Misalnya di pertanian bagaimana ada jagung, ketela, padi, kacang, buah, sayuran, kedelai, ya, dan sebagainya. Kemudian juga desa ini sebetulnya juga banyak potensinya yang nanti akan perlu dikembangkan lebih lanjut. Nah, jadi mendidik adik-adik mahasiswa ini sebagai calon pemimpin bangsa yang memahami, ya, memahami betul bagaimana situasi kondisi di desa. Sehingga harapannya nanti kalau sebagai pimpinan, dimanapun adik-adik mahasiswa ini bekerja, memiliki empati, simpati di dalam membangun desa. Ya. Jadi tidak sewenang-wenang, ya, desanya digusur, ya, kemudian potensi-potensi yang justru untuk mengembangkan desanya itu kemudian
dibunuh atau ditiadakan ya, karena untuk pembangunan ekonomi yang lebih luas ya, misalnya dibangun apa ya. Nah, tapi padahal di desa itu kan ada tanah, air, ada manusia, ada kearifan lokal ya, ada ternaknya, yang nilainya itu tidak bisa tergantikan begitu saja ya. Sampai desanya dibedol desa ya, karena hanya kepentingan di situ ada tambang misalnya yang sangat berharga. Nah, ini jadi harus melihat konteks-konteks yang lebih luas. Ya, di situ ada kehidupan sosial, gotong royong yang mendukung kekuatan produksi ya, aparatur desa ya, Bapak Ibu bisa meneliti bagaimana aparatur desa dan pamong ini sebagai sumber ketertiban kelancaran pemerintahan desa ya. Bapak Ibu bisa melihat nanti misalnya di Jawa Timur kok ada desa yang malah aparatur desanya itu berbuat tidak sesuai norma-norma kaidah yang baik ya, contoh bagi masyarakat misalnya ya. Nah, kemudian di desa juga ada lembaga-lembaga sosial desa, ada badan usaha milik desa, BUMDes ya, sebagai penggerak pertanian, pariwisata, desa wisata ya, desa sadar hukum, desa tanggap bencana ya, macam-macam bentuk desa ya, desa konservasi ya. Nah, nanti dapat didorong sesuai dengan keunikan di desa tersebut. Nah, jadi riset desa ini dapat meliputi riset keilmuan pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat desa, kesehatan masyarakat desa, pendidikan masyarakat desa ya, nanti dengan mengedepankan kearifan lokal, struktur demografi masyarakat, karakter sosial budaya ya, sehingga akan mendukung pengembangan ekonomi di desa tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah riset kegiatan kemanusiaan. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau sekarang ini kan situasi pandemi, kemudian ditambah negara kita ini kan banyak tertimpa bencana, ya. Saya yakin di Jawa Timur juga banyak ya bencana alam. Ada banjir, mungkin di beberapa lokasi itu Gunung Meletus, Gunung Semeru, atau Gunung Kelut ya. Nah, ini tentunya memerlukan kesiapsiagaan ya, kegiatan kemanusiaan ini. Nah, selama ini adik-adik mahasiswa mungkin di dalam kegiatan Menwa, Pramuka, unit kesehatan masyarakat, mereka sudah bergerak ya, tapi tidak ada apresiasinya. Ya, mereka hanya tergelitik atau mungkin jiwanya ingin menolong sesama ya. Nah, kita sekarang fasilitasi mereka ikut kegiatan BKM, kegiatan kemanusiaan. Bapak Ibu sambil melakukan kegiatan kemanusiaan dapat melakukan riset ya. Nah, karena di situ nanti adik-adik mahasiswa dapat sebagai tenaga lapangannya ya. Kemudian Bapak Ibu tetap melakukan kaitannya dengan implementasi IPTEX ya, penerapan teknologi yang kaitannya dengan kebencanaan. Nah, jadi ada macam-macam bencanaan yang sekarang ini pandemi COVID ini sesuatu yang sangat menarik sekali. Karena apa? Disitulah segala macam ilmu ya mengenai COVID kan sudah dikerahkan ya, mulai dari mengajak masyarakat untuk tidak menyepelekan COVID ya, tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Nah, ini jadi banyak hal kalau mengenai kegiatan kemanusiaan ini, mulai dari masalah COVID sampai yang bencana alam ya. Kalau situasi aman, tidak ada bencana, nanti Bapak Ibu bisa yang nomor 6, bagaimana menyusun kebijakan, bagaimana menyusun tata kelola terkait dengan manajemen penanggulangan bencana ya. Nah, nanti mitranya tentu sesuai dengan kegiatan kemanusiaan tadi. Nah, jadi nanti Bapak Ibu menghasilkan rancangan atau model penanganan kegiatan kemanusiaan yang dapat juga digunakan untuk kegiatan MBKM ini dari adik-adik mahasiswa. Nah, kegiatannya nanti misalnya pemecahan masalah sosial, kurangnya tenaga kesehatan di daerah, sanitasi, pemberian bantuan tenaga meringankan beban korban bencana, penerapan teknologi alat kesehatan ya. Kemudian ada dampak nyata baik itu di pusat-pusat kesehatan masyarakat ya, puskesmas, rumah sakit ataupun di industri ya. Di situ di setiap industri itu kan biasanya ada gugus tugas COVID. Nah, adik-adik mahasiswa bisa ikut membantu di sana. Sambil Bapak Ibu nanti melakukan riset ya. Oh, di perusahaan ini misalnya Mas Pion
ternyata yang menjadi korban sekian, yang isoman sekian, kemudian juga Aku tuh mau aden Rena, cuman kok salah nyanyi. jadi Bapak Ibu nanti bisa lihat. Nah, jadi mana tahapan bencana yang Bapak Ibu bisa terapkan? Apakah pra bencana, ya, pencegahan mitigasi kesiapsiagaan, atau saat bencana, atau pasca bencana? Nah, dengan kompetensinya kemanusiaan kan banyak sekali. Ya, adik-adik mahasiswa mengumpulkan data sudah informasi, analisa, masalah, potensi, mampu berkolaborasi, kemudian tanggung jawab, menggali kearifan lokal, ya, menyimpulkan hasil kinerjanya, memberi rekomendasi pada pihak yang berwenang, itu sudah kompetensi adik-adik mahasiswa di sana, nanti dikonversikan sesuai dengan mata kuliah yang terkait dengan ke proyek kemanusiaan ini. Ya, ini contoh mitranya, ada BNPB, BPBD, Dinas Sosial, ada juga di gugus tugas COVID, gugus tugas apalagi bencana. Ya, kalau di Muhammadiyah ada MDMC, di NU juga ada, di gereja juga ada, ya, macam-macam. Ya, nanti mitra-mitranya diajak, kemudian kegiatannya bervariasi. Ini hanya contoh saja, apakah gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, ya, tsunami, ya, kemudian ada yang penerapan teknologi, ya, misalnya penerapan deteksi dini tanah longsor, kemudian diterapkan di masyarakat, dipasang oleh adik-adik mahasiswa sambil dipantau, diteliti. Adik-adik mahasiswa juga mengambil tugas akhirnya untuk skripsinya, bagaimana efektivitasnya, pemasangannya, keamanannya, ya. Kemudian dibuat simulasi, ya, kalau ada sirene meraung itu harus larinya kemana, ya, kemudian distribusi obat-obatan, bahan makanannya seperti apa, ya, dibuat jalur evakuasinya, kemudian diberikan pemahaman jangan membangun rumah di jalur tanah longsor yang rawan gempa, ya, rawan banjir, pemasangan jalur evakuasi, titik kumpulnya di mana, apa yang akan dilakukan, ya, dan sebagainya. Bisa dilakukan di sekolah, bisa dilakukan di perusahaan, bisa dilakukan di masyarakat. Nah, tergantung mitranya Bapak Ibu, ya, terkait dengan proyek kemanusiaan. Nah, kalau terkait COVID, ya, distribusi bantuan, distribusi alat kesehatan, dan pemetaan, ya, kebencanaan karena COVID ini, ya. Nah, misalnya petani peternak yang terdampak jumlahnya berapa, usahanya terpuruk seperti apa, ya, kemudian mereka membutuhkan apa, bantuan apa, ya, ini. Jadi nanti bisa dibuat satu database yang menarik yang nanti akan dibuat satu laporan real time dan sebagainya dari versi Bapak Ibu, apa, dari sekolah, dari versi kesehatan fasilitasnya, dari institusi apanya, dari pasar tradisional yang terdampak, menyiapkan new normal dari pasar apa. Nah, ini kaitannya ke kemanusiaan bencanaan, ya. Kemudian sampai juga kegiatan ke masjid keagamaan atau gereja, ya, kadang juga banyak yang masih ngeyel, ya, zonanya zona merah, zona hitam, tapi masih ke masjid, masih Jumatan, ya, di situ juga tidak jaga jarak sehingga menjadi klaster tempat ibadah. Nah, ini tentu memberikan satu dampak yang lebih luas, ya, karena nanti akan ada stigma tempat ibadah itu tempatnya pandemi gitu. Nah, luarannya Bapak Ibu, model rancangan publikasi jurnal nasional ISINTA atau internasional, luaran tambahan buku, HKI, video, publikasi media massa. Nah, Bapak Ibu, ketua itu syaratnya S2 dan jabatan fungsional minimal lektor. Ya, kalau Bapak Ibu yang bergelar doktor S3 nanti boleh misalnya asisten ahli. Kemudian juga satu ketua itu dapat mencari 2 anggota, ya. Jadi satu ketua 2 anggota, ya, dari perguruan tinggi yang sama atau perguruan tinggi yang lain. Kemudian Bapak Ibu melibatkan 5 sampai 10 mahasiswa. Boleh lebih, tapi yang tercatat di dalam sistem ada 5 sampai 10. Bapak Ibu dapat melibatkan adik-adik mahasiswa S2 dan S3 sebagai pembantunya dosennya, ya, misalnya di lapangan, karena kan Bapak Ibu tidak bisa setiap hari ke lapangan. Nah, nanti adik-adik mahasiswa ini akan membantu.
Kemudian mahasiswa yang dilibatkan ini dapat berperan sebagai subjek atau sebagai objek riset. Nah, jadi nanti bisa membantu mengumpulkan data, mengamati misalnya iptek yang Bapak Ibu terapkan, tapi sekaligus kita mengamati perilakunya mahasiswa, responnya mahasiswa, aktivitasnya mahasiswa, nilainya mahasiswa seperti apa, ya. Apakah dia senang dengan model pembelajaran dengan Kampus Merdeka ini atau ingin kembali di kelas, duduk diam dengar, ya, kemudian ya sudah selesai. Ya. Kemudian syarat yang penting adalah tim pengusul sudah atau sedang melaksanakan kegiatan MBKM. Jadi ini besok kan semester basal, Bapak Ibu paling tidak sudah melakukan. Ya, kalau Bapak Ibu belum pernah, Bapak Ibu dapat tuliskan pengalaman membimbing mahasiswa kuliah kerja nyata. Bapak Ibu membimbing adik-adik mahasiswa magang, kuliah kerja lapangan, kuliah kerja profesi. Ya, nanti jenis MBKM-nya apa, pengalamannya ada di slide paling akhir itu, ya, ada keterangan nanti tanda tangan diketahui oleh dekan di fakultas. Nah, risetnya ini 1 tahun tapi dapat menjadi 2 tahun kalau hasilnya sangat memuaskan. Nah, ini dananya dari LPDP, tentu ikut ketentuan dari LPDP. Nah, adik-adik Bapak Ibu ketua ini tidak sedang menempuh studi lanjut, ya, tapi mungkin kalau tugas izin belajar, ya, misalnya sesama di Surabaya, monggo. Tapi kalau ujinya sudah tugas belajar ini tidak diperkenankan. Nah, pengusulnya timnya ini multidisiplin, ya, paling tidak 2 fakultas, ya. Kemudian mengusulkan ada mitranya, satu ketua itu dapat mengusulkan 1 proposal. Kemudian dapat juga di tempat lain sebagai anggota. Jadi punya 2 kesempatan, 2 proposal. Ya, silakan nanti dibolak-balik, ya, dalam salah satu proposalnya itu. Nah, saya kira mitranya tadi sudah sampaikan, dinas, pemerintah pusat, daerah, ya, LSM, startup company, UKM, koperasi, ya, kemudian desa, ya, industri, ya, itu juga bisa dijadikan sebagai mitra. Nah, mitranya ini mitra sebagai sasaran kegiatan riset ataupun mitra yang memberikan bantuan sumber daya riset itu, ya, misalnya kan ada di Litbang, LIPI atau apa, kan kadang-kadang kita ada tempat untuk bersama melakukan kegiatan riset, ya, in kind dan sebagainya, itu kita fasilitasi. Nah, dananya 100 juta Bapak Ibu, ya. Nah, yang paling penting Bapak Ibu di sini adalah ada komponen honor. Tapi komponen honor ini maksimal Bapak Ibu, ya, karena dananya 100 juta, maksimal ini 30%. Jadi tidak harus Bapak Ibu ketuanya honornya 3,6 juta per bulan, itu tidak, karena kan dananya ya 30 juta, ini nggak cukup untuk honor, ya. Jadi dikonversikan, ya, nanti bagaimana dengan 30 juta itu, ya, honornya, ya, seperti apa, ya, anggota, asisten, administrasi, tenaga peneliti lapangan, ya, membuat teknologi, tepat guna, pendaftaran publikasi, penggandaan, ya, dan sebagainya. Nah, kemudian jangka waktu dokumennya ini ada 4 dokumen, ya. Seleksinya ada 2, seleksi administrasi dan seleksi substansi, ya. Jadi ada 2 hal, tahapan penurunan 70%, 30%. Nah, karena ini LPDP Bapak Ibu, jadi mulai September kegiatannya, misalnya nanti selesainya September tahun depan. Tidak seperti dana Simliptapmas, ya, di RPM itu kan melalui Desember, ya, harus selesai laporan. Kalau ini tidak, ya. Jadi ini nanti selesainya ya September tahun depan. Tapi mungkin Bapak Ibu nanti dituntut untuk laporan kemajuan. Di tengah-tengah itu ada laporan kemajuan, ya. Nanti hasil-hasil risetnya pemilikannya ada di perguruan tinggi masing-masing. Ini tahap implementasinya MBKM apa saja. Bapak Ibu melihat peta kurikulumnya ada di mana yang di MBKM-kan, kemudian mata kuliah yang diambil adik mahasiswa apa, mata kuliah MBKM-nya apa saja. Ya, ini matriknya, di situ diambil di posisi mana, ya, ini bisa dijadikan contoh. Ini alur pelaksanaannya. Jadi Bapak Ibu ada 3 dosen yang terlibat di situ, dosen mitra, dosen pengusul, dosen pengampu, ya. Pengampu mata kuliah ini mungkin sebagai anggota
ya. Tapi Bapak Ibu sebagai pengusul juga kadang sebagai pengampung double juga boleh, silakan. Nah, dosen mitra ini tentu bukan seperti dosen yang Bapak Ibu secara keilmuan gitu ya, tapi lebih mengarah pada supervisor atau mentor selama adik-adik mahasiswa ini berada di lokasi risetnya itu. Nanti diskusi dengan tim itu mengenai tugas, kewajiban, dan konversi mata kuliahnya. Itu seperti apa, ya. Mulai dari persiapannya seperti apa, koordinasi dengan prodi, tim, ya, seleksi mahasiswanya, ya, sesuai dengan SKS-nya, mata kuliahnya yang diambil sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. Kemudian pelaksanaannya, isi KRS-nya, konversinya, SK pembimbing dan sebagainya, dan mahasiswa harus mengisi logbook, ya, logbook di situ. Tadi ditulis untuk melihat konversi kegiatan yang ada di lapangan di situ. Nah, ini contoh penyetaran kurikulum, ada free form, structural form, ada blended form. Ya, blended form gabungan dari free form dan structural form. Di situ misalnya yang structural form itu distrukturkan sesuai kurikulum yang ditempuh mahasiswa. Ya, kemudian di situ ada 20 SKS yang dinyatakan dalam bentuk kesetaraan yang ditawarkan. Ada mata kuliah terkait, ada 3, 4, 5 mata kuliah, kemudian ditambah tugas akhir, mungkin ada juga di semester berikutnya ada kuliah kerja nyata, ya. Nah, nanti digabungkan semuanya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti akan menghitung jumlah SKS-nya, ya, 20 SKS, ya, 20 SKS itu adalah 1 SKS sama dengan 170 menit kali 16 minggu, ya, sama dengan 2.720 menit, ya, ekivalen dengan 45 jam. Ya, 1 hari kegiatan pembelajaran itu 8 jam. Ya, jadi 20 SKS itu kegiatan pembelajarannya adalah 20 SKS kali 45 jam sama dengan 900 jam dalam waktu 1 hari 8 jam. Ya, jadi ada 112 hari, 5. Ya, 112,5 hari. 112,5 hari kalau dalam 1 bulan itu 20 hari kerja misalnya, jadi ada 5,6 bulan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini, ya. Mereka itu juga belajar di masyarakat, di mitranya, tapi mereka juga memenuhi SKS-nya. Ya, nanti dihitung. Tentu Bapak Ibu juga mencermati, ya. Makanya kalau tidak berada di lokasi, serahkan ke supervisor mentornya di lapangan sebagai dosen pembimbing lapangan di lokasinya itu, ya, bagaimana, berapa jam, apakah dia hanya jalan-jalan ke sana kemari, pacaran, cari kembang desa dan sebagainya. Nah, ini jadi nanti dilihat. Ini contoh penyetaraan, ya, misalnya di bidang kewirausahaan tanaman porang, agribisnis itu. Budidaya tanaman 3 SKS, sama penyakit 3 SKS, kewirausahaan 3 SKS, metode penelitian 3 SKS, seminar hasil 2 SKS, skripsi 6 SKS. Ya. Kemudian yang kaitannya dengan proyek independen, studi mandiri dosen, ya, ini juga perencanaan berbasis budaya, praktik pengalaman lapangan, metodologi penelitian, sosiologi pedesaan, seminar hasil, skripsi, dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu sesuai prodinya masing-masing dilihat apa yang dapat dikonversikan untuk kegiatan riset keilmuan akademik ini. Bapak Ibu, ini cara menulis proposalnya. Nanti Bapak Ibu secara umum bisa melihat, ya, seperti apa. Mahasiswa terlibat ini dibatasi, ya, maksimal 10, minimal 5, ya, kurang tidak boleh. Ya, nanti tanda tangan Ketua LPPM, ya, ada ringkasannya ditulis 500 kata, ada pendahuluan 500 kata, tinjauan pustaka 1000 kata, ya, metode riset 500 kata, ya. Jadi semua itu nanti dapat di pendahuluan dapat ditambahkan gambar, foto-foto, kondisi lapangan, ada diagram alir di metodenya, indikator capaian penelitiannya, rencana dan jadwal, ya. Kemudian luarannya wajib itu apa, luaran tambahnya apa, usahakan semaksimal mungkin. Nah, kemudian rincian anggaran, Bapak Ibu bisa melihat ada pengadaan bahan, ada perjalanan transport, ya, ada yang kaitannya dengan monitoring internal dari institusi. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat seperti ketentuan di LPDP. Daftar pustaka menggunakan font cover style diberi angka, ya, 1, 2, 3. Kemudian lampirannya ada 4, pernyataan orisinalitas usulan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan hibah di Simlip Tapmas,
jangan sekali-kali sama persis usulannya untuk riset keilmuan akademik. Jadi harus dibedakan. Ya, mungkin risetnya, tapi di riset keilmuan akademik ini subtemanya A atau B atau C. Ya, jadi bagian dari itu boleh silakan, tapi jangan sama persis. Ya, pendahuluannya sama, di copy paste karena waktunya mendesak. Ya, sistem kebut semalam tadi. Nah, itu nanti akan ketahuan kalau nanti di cross check dengan risetnya Bapak Ibu di Simlip-Tapmas. Ya, dokumen kerjasama mitra, tanda tangan di atas meterai, biodata ketua dan anggota, biodata riset, ya, biodata mahasiswa, ya, singkat, ya, nama ketua, fakultas apa, pernah melakukan kegiatan kemahasiswaan apa, singkat aja, ya. Data mahasiswa ini singkat, kalau dosen ya yang banyak penelitiannya, pengabdiannya. Kemudian peran Bapak Ibu sebagai ketua anggota di situ, ya. Ini aturan mitra, format surat originalitas kegiatan riset keilmuan. Nah, ini yang penting, Bapak Ibu punya pengalaman atau sedang akan melakukan kegiatan MBKM, nama dosen perguruan tinggi, nama prodi, ya, rasionalitas itu pendahuluan, ya, apa pentingnya dilakukan kegiatan MBKM terkait MBKM yang sudah pernah atau yang akan Bapak Ibu lakukan, misalnya magang, menjadi dosen bimbing lapangan KKN, ya, atau pertukaran mahasiswa, ya, silakan ditulis di sini tujuannya, pesertanya, mitranya siapa, mekanisme, durasi waktu, pengakuan SKS yang sudah dilakukan, tanda tangan oleh dekan. Ya, di sini kegiatan MBKM-nya oleh dekan. Nah, ini penilaian proposalnya, Bapak Ibu maksimalkan, ya, yang dari sisi administrasi di situ rekam jejaknya, disiplin keilmuannya, timnya ada 3, mahasiswanya ada 5, dokumennya lengkap, ya, penyusunan sesuai panduan, ya, babnya, jumlah katanya, ya. Kemudian ini penilaian substansi, ya, jadi semuanya sudah semakin mengerucut, ya, Bapak Ibu, sehingga reviewer nanti akan melihat substansi dari proposal Bapak Ibu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu. Ya, saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Suharnani. Monggo. Terima kasih, Prof. Wisnu. Bapak Ibu, paparan sosialisasi riset keilmuan dalam mendukung program MBKM ini telah disampaikan, dan memang detail, rigid, jelas, gitu ya. Prof, izin habis ini sesi tanya jawab, ya. Oke, monggo. Saya mulai, ya. Jika ada yang kurang jelas dari Bapak Ibu, monggo silahkan. Saya bacakan dulu yang dari chat dulu ya, Prof. Yeah, monggo. Sambil yang nanti bisa menyampaikan langsung ke Prof. Gitu ya. Satu-satu aja, Bu, ya, jangan diborong. Satu-satu. Ya, Prof. Satu-satu. Ya, biar detail. Oke. Ini Assalamualaikum, Prof. Perkenankan materi PPT-nya di-share. Nah, nanti saya minta ke panjenengan ya, Prof. Untuk sudah saya PPT. berikan ke Bu Ria. Ya, oh iya, nanti kita share di grup. Oh, kalau Prof. Belum nanti saya kirim. Ya. Okay. Lanjut, Prof. Untuk pertanyaan selanjutnya. Apakah ada syarat khusus untuk dosen melaksanakan riset MBKM? Syarat akademik, dosen dosen pengajar MBKM. Mungkin ini maksudnya apakah risetnya harus dosen MBKM, seperti itu, Prof. Monggo langsung atau saya ini pendek, berikut, Prof. Ya, tadi kan syaratnya sudah, ya, ketua itu sebagai ketua itu kan harus punya NIDN, kemudian lektor, ya. Kalau anggota silahkan itu sebagai asisten ahli, atau yang penting punya NIDN lah semuanya, ketua dan anggota, dan multidisiplin, ya, terdiri dari paling tidak 2 kompetensi atau 2 fakultas, ya. Ini pengalaman, tentu pengalaman yang kaitannya MBKM tadi sudah saya sebutkan, ya. Saya kira Bapak Ibu semuanya kan sudah pengalaman menjadi
jadi dosen bimbing lapangan ya, atau magang, atau kuliah kerja praktek, atau kuliah kerja profesi ya, itu ya. Kalau tidak ada ya dicarikan sebagai membantu sebagai apa ya, itu ya, silakan lebih luas lagi kok. Ya, Prof, terima kasih. Ini artinya yang bukan dosen pengajar MPKM boleh gitu ya. Sama yang lanjut ini, Prof, apakah dosen yang belum mempunyai jabatan akademik, ya ini juga pertanyaan cat, tapi dia sudah doktor, Prof, sudah S3, seperti itu, Prof. Ya sebagai anggota dulu aja, karena yang penting kan punya ini itu. Iya, ya. kalau itu. Boleh sebagai anggota. Sebagai anggota. Sebagai anggota. Oke, ya. Ya, sebagai anggota saja, nanti membantu. Kan dosennya di WKS Surabaya kan banyak, ya. Nanti dicari mana yang cocok dengan ketentuan itu, daripada nanti tidak lolos gitu. Ya. Dari ketuanya yang penting. Bolehkah asisten ahli asalkan sudah doktor? Iya boleh, tadi saya sampaikan ya. Ketua boleh ya, Pak? Boleh, ya. Nggak boleh. Ini lagi ada kepada Prof. Wisnu, ini dari Bu Fungki Sri Rezeki, yang lainnya tadi sudah saya split ya, insya Allah sudah terkait ketua peneliti, jabatan akademik, dan lulusan S1, S2 atau S3-nya sudah saya jadikan satu pertanyaannya. Ini yang dari Bu Fungki Sri Rezeki kepada Prof. Wisnu terkait persyaratan mahasiswa minimal telah menyelesaikan semester 5 saat ini sedang masuk ke semester gasal. Berarti yang bisa diajak adalah mahasiswa semester 7 yang rata-rata sudah menempuh 130 SKS lebih dan tinggal sekitar 10 SKS, termasuk TA. Bagaimana dengan syarat konversi minimal 20 SKS? Matur suwun. Bu Fungki, jadi mencari mahasiswa yang sesuai saja, ya, daripada nanti masalah. Ya, cari saja mahasiswa yang lain, kan pasti banyak lah, ya. Setiap tahun kan saya kira banyak. Nah, kita siapkan kalau Ibu memang ingin memasukkan itu hanya untuk kegiatan 1 tahun, ya semester 7-8, ya. Tapi kalau ingin dapat 2 tahun, ya mulai semester 5 ini sudah mulai mencari, ya, mencari mahasiswa yang sesuai, supaya nanti harapannya dia dapat masuk kuliahnya, dia dapat masuk kuliah tugas akhirnya, kemudian juga ada KKN-nya, ya. Nah, kalau konversi minimal 20 SKS itu kan tergantung Bu Fungki, ya. Bu Fungki legowo tidak, mata kuliahnya untuk MBKM legowo tidak, itu saya kembalikan ke Ibu. Nah, kalau legowo sudah nggak ada masalah, ya, karena kan Ibu tidak kehilangan mata jamnya. Ya, kehilangan Bapak Ibu bisa nambahkan tetap dengan kuliah daring, dengan ya enggak hanya memberikan sedikit ruang pengalaman. Ini loh, kalau kamu nanti mata kuliahnya seperti ini, kondisi praktek di lapangannya ini mitranya seperti apa? Ngaten menika. Saya bisa tanya Bu Nani langsung. Nyon sewu Pak Wisnu, ini kita sebenarnya proposal sudah mulai buat. Ya. Tetapi untuk mahasiswa ini yang masih ganjel tadi. Karena kalau semester 7 kan berarti tinggal tugas akhir. Hampir semua mata kuliah kan sudah diambil, paling hanya 2 mata kuliah. Jadi bisa Pak ya kalau kita ambil semester 5. Boleh ya, memang bisa. Boleh ya? Iya, tadi kan sudah saya sampaikan itu. Iya. Baru 90 SKS atau berapa itu. Boleh, silakan. Ya. Kemudian yang saya Pak, untuk posisi mahasiswa itu nanti dapat HR sebagai pembantu peneliti atau boleh. enggak, Pak? Enggak boleh ya? Jangan HR lah, ya. Jadi mahasiswa nanti akan HR. Ya, tapi kalau uang ganti bensin, uang makan, ya istilahnya ya bantuan. Transport. Bukan, ya transport atau makan siang lah. Kan juga di lokasi kan boleh, silakan nanti selesaikan secara adat WKS gitu. Iya Pak. SPJ-nya kan kadang tanya, ini SPJ-nya gimana? Ribet amat itu ya. Selesaikan bagaimana mengatur internal. Iya. Iya Pak Wisnu, matur nuwun. Iya.
Ada lagi bawahnya apa nih? Ada Prof Wisnu, tadi disebutkan bisa 2 dosen. Apakah harus semua sudah dan sedang melakukan MBKM atau ketuanya saja? Diusahakan sudah atau sedang, ya. Kan tadi sudah saya jelaskan. Ya, Paling ya. kan apakah yang menjadi dosen ada di WKS ada KKN enggak toh? Ada. Nah, kan nanti juga ada yang pernah ikut lah panitia untuk KKN paling tidak ya, kuliah kerja lapangan, kuliah kerja profesi, magang, yang dari 9 kegiatan MBKM ini ikut terlibat di mana ya. Nah itu, jadi ada pengalaman di situ. Tanda tangan dekan sudah sah. Gitu ya, Prof. Ya, kalau yang belum punya kegiatan itu. Wah, monggo Bapak Ibu disimak dengan sebaik-baiknya. Oke. Yang ini ada dari apakah topik bidang kesehatan yang diangkat hanya COVID? Apakah boleh topik selain COVID? Nah, memang ini payungnya adalah COVID. Kondisinya sekarang ini adalah COVID, Ibu Ailing. Ya silahkan kalau nanti mau disiplin topik kesehatan yang lain ya, tapi ini kondisinya COVID. Nah, kalau Ibu ingin riset yang bukan COVID, riset yang apa, nanti masuklah di Simliptapmas. Ya, skim Simliptapmas itu ada sendiri. Riset betul-betul sesuai dengan passionnya Ibu, lulus S2, S3, penelitiannya apa, itu di Simliptapmas. Ya, ini riset yang MBKM ya, jadi memang harus ada dengan kegiatan mahasiswa kampus Merdeka, ada riset yang dapat dikolaborasikan dengan mahasiswa dengan mitra itu. Jadi nanti dilihat lagi mana riset yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan kampus Merdeka. Terima kasih. Pak Budi Prayitno. Sebentar, ini Pak Budi Prayitno itu mengomentari Prof. Sepertinya honor 30% untuk peneliti ini menarik dan bagus, agar jangan sampai ada akal-akalan pengeluaran untuk honor peneliti yang itu sangat merepotkan peneliti. Semangat gitu. Ya, betul. Kalau LPDP lebih leluasa karena ada honor ketua anggota tenaga lapangan juga. Ini materi sudah saya share ya Bu Wike. Materi sudah saya share. Materi nanti kita sampaikan. Ya sudah. Terus ini tentang mahasiswa yang memiliki kegiatan hibah MBKM yang bersamaan, Prof. Apakah boleh melibatkan boleh ataukah tidak boleh gitu ya, melibatkan mahasiswa yang sudah memiliki dua kegiatan, ataukah cari mahasiswa yang lain yang belum memiliki kegiatan? Jadi permasalahannya nanti Bu atau Pak ini. Saya Pak, Bu Fungki saya. Nanti permasalahannya itu ada di konversi. Permasalahannya nanti bingung mahasiswanya. Ya, jadi lebih baik Ibu kalau memang mau ikut riset keilmuan ini ya pilih salah satu aja dulu mahasiswanya yang ikut. Kan cuma 5 Bu. Ya. Mahasiswa WKS itu kan ribuan. Banyak sekali. Ya ambil 5 yang sekiranya dapat membantu riset keilmuan Ibu. Ya, kalau yang sudah dapat silakan ya, yang lain gitu. Nyun sewu Pak. Itu ada lah. Nanti mahasiswa yang diproposal bisa berganti nggak pada saat pelaksanaan atau harus tetap yang diproposal itu? Nanti di akhir tahun akan dievaluasi toh. Oh, ya. Jadi nggak bisa tapi ganti tentu, ya Pak? Tentu begini, kan mahasiswa itu juga mobilitasnya tinggi, maksud saya begitu. terkena dampak COVID, meninggal, orang tuanya korban, nggak lanjut sekolah, silahkan nanti digajuli ya bahasa Jawa itu diganti ya. Oh iya. Nah, tapi alasannya juga harus disampaikan. Mahasiswa ini karena alasan ekonomi karena juga meninggal ya atau apa, boleh silakan. Oh nggih, matur nuwun Prof. Lanjut ya Prof. Salam hormat, izin bertanya dari Bu Nur. Untuk buku panduan riset produktif dan MBKM, satu panduan di program riset keilmuan berbeda dengan panduan Risbang dan DPS.
Beda. Oke, lanjut Prof. Berdasarkan pengalaman lalu, pertanggungjawaban keuangan menjadi beban karena asesor dari LLDT dan BPK sering tidak sama, sehingga menyulitkan periset. Ya, ini insya Allah tadi jawabannya sudah clear ya, Prof, dari penjelasan yang sebelumnya. Ya, jadi yang penting Ibu Nur ya, kalau ikut hibah-hibah dikti, hibah di kementerian dan sebagainya, jangan menjadi bendahara sendiri ya. Carilah mungkin staf Ibu ya atau adik-adik mahasiswa sebagai bendahara sehingga tidak menyulitkan ya, tidak menyulitkan peran Ibu sebagai periset, sebagai dosen, ngurus SPJ, ngumpulkan ke sana kemari, biarkan ya, nanti mohon dapat dipilah-pilahkan. Dan memang anggaran negara Ketua peneliti di panduan mengizinkan dosen tanpa jabatan fungsional, tapi sudah rencana rancangan boleh 1 semester saja. Mohon sarannya. Di surat edaran juga disebutkan dosen tanpa jabatan fungsional asal doktor boleh menjadi ketua peneliti. Mohon sarannya, Prof. Ya, yang penting NIDN-nya aja, dokter NIDN itu nanti kita catat ya. Kemudian untuk kalau di MBKM memang 1 semester boleh, tapi Ibu kan tidak eman ya dengan luaran yang begitu banyak ya, kenapa tidak 1 tahun atau 2 lah, sudah cukup aja. Nah, nanti nilainya jelek ya, nilainya kan jelek ya. Kan MBKM ini kan mestinya kan 2 semester. Hibahnya ini hibah untuk 1 tahun loh Bu, hibahnya ini bukan untuk hibah 1 semester ya. Ya, jadi banyak 2 semester dirancang aja. Ya, ada. Bapak Ibu izin bertanya, kalau dosen keilmuan MKM terlibat dalam acara yang diselenggarakan Mendikbud, yaitu Prof. MI. Bisa ya Pak masukkan sebagai bisa, apakah Bapak Ibu Mike. Assalamualaikum, mohon izin. Mohon izin, Prof. Nun sewu, Prof. Saya mohon izin untuk off-cam karena unstable wifi-nya yang nggak stabil. Nah, ini yang mohon mungkin arahan dari Prof. Wisnu untuk menghadapi atau menyelesaikan persoalan-persoalan ini, sehingga memang ada beberapa teman yang menyampaikan menjadi enggan gitu untuk melakukan penelitian. Mudah-mudahan yang di riset keilmuan yang diselenggarakan oleh LPDP tidak seperti itu, Prof. Terima kasih, Prof. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi memang di LPDP memang lebih lunak ya. Jadi Bapak Ibu nanti mungkin juga
apa namanya, pada saat saya pengalaman di LPPM ya 10 tahun ya, itu memang kadang-kadang saya kejar juga ya, karena ada 3 yang saya tanya itu beda semua ya. Waktu kita mendatangkan petugas pajak, kita mendatangkan kedatangan dari BPK, kita kedatangan dari Kemdikbud, Inspektorat, ya itu beda-beda. Nah itu saya saya rekam buktinya, ya saya rekam, ya ini loh bahwa kondisinya seperti ini, mana yang harus saya anut? Ya saya sudah mengikuti aturan semacam ini, apakah saya juga menyalahi aturan? Ya. Yang penting Ibu, yang pertama adalah mengikuti aturan dan punya bukti bahwa dananya itu tidak double funding, digunakan semestinya, dipertanggungjawabkan dengan baik, dihitung ada pajaknya dan sebagainya, laporan kewajibannya semuanya ada, sudah ya. Jadi tidak akan ada lagi sesuatu yang nanti menjadikan kendala ya. Jadi buktinya di situ harus disiapkan. Kemudian yang kedua, ini kan pilihan Ibu ya. Jadi kalau Ibu tidak ingin mengambil penelitian silahkan. Tapi Ibu karena kan rugi sendiri ya, sebagai dosen kok nggak pernah riset ya, institusi juga UKS nggak pernah menang hibah dikti, hibah LPDP ya. Nah ini jadi kan institusi dari WKS kan juga sayang ya, mestinya nanti Bapak Ibu menyadarilah ya, kalau memang itu diperlukan aturannya seperti itu ya, kita siapkan, ikuti panduan, ikuti borang, pertanggungjawabannya seperti apa ya, diusahakan semaksimal mungkin, asal betul-betul dipergunakan sesuai dengan peruntukannya ya, tanggung jawabkan ya. Insya Allah aman lah ya, jadi tidak khawatir. Inje Prof, seperti ini ada pendirian tangan, monggo Pendana bisa ke Prof Yuna ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bapak. Saya Fakultas tadi kebetulan saya belum sempat baca, tapi dari saya hanya ngechat aja tadi Bu Nani. Mungkin pertanyaannya belum selesai Bapak. Jadi kalau di kriteria khusus poin 5 itu saya baca memang ketua tidak sedang studi lanjut. Ngaten, apakah kalau anggota itu boleh ngaten Bapak? Nggak boleh. Karena tidak disebutkan. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi memang pesannya ini kebetulan kan yang punya gawe ini kan sumber daya, Direktorat Sumber Daya yang mengatur kepangkatan semuanya Bapak Ibu. Jadi harapannya apa? Fokus supaya cepat lulus. Dan pesannya itu. Insya Allah, amin. Matur nuwun Bapak. Lulus nanti ikut hibah berikutnya. Siap, Insya Allah Bapak. Matur nuwun Bapak. Iya Bu Nani, iya soalnya ini kata Dinji. Monggo Bapak Ibu yang lainnya silahkan, mumpung Prof Wisnu masih di sini, jika ada yang disampaikan kita diskusi. Jika di chat ada yang saya lompati atau saya lupa tidak membacakan, Bapak Ibu sudah menulis, monggo disampaikan di sini Bapak Ibu. Monggo, apa sudah puas semuanya? Terpuaskan. Iyalah, membentuk tim ini sepertinya, Prof. Nah, iya, tinggal berapa ini? Berapa hari? 5 hari lagi ya. 5 hari lagi ya, Prof, deadline-nya. Kan 29 toh, 9 ya, 5 hari lah. Mungkin saya, Bu Nani. Nggih, monggo Bu Fungki. Iya, matur nuwun, Prof. Ini kok saya jadi banyak bertanya. Soalnya ini lagi kita lagi proses buat, Prof. Ini kira-kira nanti kan Sabtu terakhir ya, Prof? Minggu terakhir. Minggu. Iya toh? Minggu. Ya. Minggu. Terus pengumumannya kira-kira kapan ya, Prof? Ya, karena paling ini tidak kan terkait juga nanti kan 2 mahasiswa minggu. itu. Oh, 2 minggu. Oh, nggih, mudah-mudahan karena cepat koreksinya bisa goal ya, Prof. Ya. Ya, tapi kan sebetulnya ada atau tidak ada, kami berharap di WKS ini sudah melaksanakan MBKM. Sampun Pak, kalau MBKM kebetulan kita dapat hibah KMMI, Prof. Untuk penyelenggaraan course itu untuk
22 kelas, Prof. Ya, jadi tidak ada hibah riset keilmuan itu Ibu tetap jalankan ya dengan skema Prof. yang sudah ada. Iya, Prof. Matur nuwun, Prof. Nggih. Bu Endang Retno Wedowati. Monggo. Iya. Monggo Bu Endang. Mic-nya Bu Endang. Selamat selalu. Monggo. Kebetulan saya juga ditugaskan di RWT sebagai Duta Kampus Merdeka, Prof. Mantap. Ya. Ya, kalau di kami sebenarnya MBKM juga sudah jalan. Prodi juga sudah melakukan evaluasi untuk penyusunan kurikulum MBKM. Kita akan go di Gasal 21-22 untuk kurikulum MBKM di semua prodi S1 non kesehatan. Kemudian terkait dengan riset keilmuan ini kan hal yang baru, apalagi harus melibatkan adanya keterlibatan mahasiswa. Kalau selama ini memang di yang penelitian Simtama kan juga ada keterlibatan, tapi dikaitkan dengan program pembelajaran pengakuan konversi. Apalagi ada harus lintas fakultas, bukan sekedar lintas prodi ya, Prof. Lintas fakultas. Timnya. Kalau timnya ya lintas fakultas. Tidak hanya sekedar lintas prodi, fakultas. Nah, kegiatannya itu nanti kan bisa, ya, Prof. Jadi lintas fakultas, padahal kita harus mengusulkan satu event kegiatan riset keilmuan. Nanti ketika kita proses konversi ke masing-masing bidang itu mungkin yang perlu diskusi agak panjang mungkin ya dengan tim, dengan prodi. Menurut ya mohon saran seperti apa, Prof, nanti itu. Kemudian satu lagi, Prof, di panduan yang kami baca itu sepertinya tidak ada timeline ya, Prof ya. Atau saya mungkin salah kelewat. Jadi kapan pengumuman, kapan harus katakanlah laporan kemajuan, laporan dan seterusnya itu memang belum ada atau bagaimana, Prof? Mohon pencerahan. Matur nuwun. Ya, untuk prodi itu karena timnya kan multidisiplin, ya kan. Nah, tentu yang anggota yang lain itu kan misalnya punya mata kuliah sebagai pengampu. Nah, ini kan sebetulnya memungkinkan sekali bidang ilmu Ibu yang mendekati dengan disiplin ilmu yang lain itu dari sisi apanya, ya. Pasti ada lah yang sifatnya umum, ya. Nanti dibuka. Kalau Ibu tidak punya mata kuliah spesifik, bukalah mata kuliah MBKM, mata kuliah pilihan MBKM, ya. Nah, nanti di mata kuliah pilihan MBKM itu sudah ada 8 atau 9 kegiatan. Nah, nanti saling mengisi, ya. Setiap masih mengisi itu menjadikan lebih mudah di dalam saling berinteraksi, saling memberikan nilai. Kemudian yang kedua, ini memang karena sistem ini karena penyesuaian, ya, dan juga karena dananya LPDB, sehingga administrasinya juga mungkin ada kendala sedikit, ya, sehingga timeline-nya itu waktu panduan awal sudah ada, tapi kemudian mundur sehingga kita belum memasang secara spesifik, ya. Tapi paling tidak ini selesai tanggal 29, kemudian sekitar 10 hari selesai di review, kemudian nanti diumumkan, ya, itu. Jadi harapannya September itu pertengahan itu sudah ada pengumuman. Terus pelaporan di tahun anggaran ini berarti sesuai dengan tahun anggaran ya, Pak? Tahun anggarannya LPDP. Tahun anggaran LPDP. Iya. Tahun anggaran itu. Kan September, selesai September tahun depan. Bukan ya, tahun anggaran LPDP yang kita. Iya, ya. Jadi nanti ada Desember ya tetap aja kalau itu masih ujian, ya. Desember, Januari masih ujian dan sebagainya, ya, silakan nanti. Ya, jadi tahun anggaran LPDP. Nanti akan ada laporan kemajuan, kemudian akan dimonef juga seperti ini, ya, monefnya, seminarnya, secara daring, ya, kemudian luaran. Yang penting luaran semaksimal mungkin. Kalau luarannya sangat memuaskan, ya, semuanya ada luaran wajib dan tambahan. Nah, nanti akan ada kesempatan tambah setahun lagi.
Di kontraknya per tahun tetap ya, nanti bukan. Iya. Enggak. Tahun nanti dievaluasi. Dievaluasi luarannya. Oke. Untuk mahasiswanya berarti juga diharuskan multifakultas ya. Mahasiswa yang terlibat. Kan dosen pengampunya kan juga fakultas yang lain. Ya, tentu masing-masing punya timnya multifakultas, mahasiswa juga. Iya, betul. Ya kita harus mencoba lah. Harus mencoba berinteraksi dengan fakultas yang lain, yang serumpun, yang dekat ya. Oleh karena itu kan ruangnya itu akan sangat memungkinkan kalau diberi ruang mata kuliah MBKM pilihan itu. Matur sembah nuwun Prof. Wisnu. Monggo Bu Nani matur sembah nuwun. Terima kasih Bu Endang. Oke, Bapak Ibu yang lainnya, apa ada yang perlu disampaikan? Diskusi kita bisa kita lanjutkan kembali, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya diingatkan oleh admin, monggo silakan yang belum melakukan presensi, silakan melakukan presensi di kolom chat. Silakan lakukan presensi. Yang hadir partisipan sudah mencapai hampir mau mencapai 100-an partisipan. Oke. Ada lagi? Putri. Monggo silakan. Silakan. Matur nuwun Bu Nani. Assalamualaikum Prof. Wisnu. Di sini yang ingin saya tanyakan adalah untuk luaran itu apakah nanti mahasiswa yang terlibat juga memungkinkan untuk membuat artikel seperti itu? Apa? Oh ya boleh. Dosen-dosennya. Boleh, malah bagus itu. Oh, mungkin tadi kok saya dengar sebanyak-banyaknya luaran begitu. Iya. Nanti dari penulis pertama itu. Matur nuwun Prof. Matur nuwun. Dalam mendukung kepada Dr. Suwarnani SKM MSI yang sudi sekiranya memimpin menjadi moderator beberapa jam ke depan yang sangat luar biasa juga kepada seluruh peserta, Bapak Ibu dosen dari Universitas Wijayakusuma Surabaya, dan tak lupa kepada narasumber kita Profesor Dr. Hewan Wisnu Nur Cahyo yang memberikan informasi, edukasi, dan komunikasi yang secara maksimal kepada kami. Pertanyaan yang luar biasa dan ulasan yang banyak yang dilakukan oleh dosen WKS tadi merupakan suatu antusiasme, Prof, sehingga mudah-mudahan menjadikan suatu aksi dan memberikan suatu bukti di dalam proses riset keilmuan dalam mendukung program MBKM. Kami mewakili dari Universitas Wijayakusuma Surabaya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita. Terima kasih, kami aturkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya kembali untuk sosialisasi riset keilmuan dan dalam mendukung program MBKM telah kita lalui bersama. Di dalam sosialisasi ini Bapak Ibu tentunya sudah mendapatkan banyak hal ya. Bapak Ibu sudah mendapatkan skema-skema apa saja yang terdapat di dalam riset keilmuan terkait dengan MBKM ini, itu seperti itu. Ada 4 skema, diantaranya hibah riset mandiri desa, hibah riset kewirausahaan, hibah riset desa,
Terus yang keempat, hibah riset kegiatan kemanusiaan. Selain itu, Bapak Ibu sudah mendapatkan beberapa hal bagaimana mengkaitkan riset ini dengan MBKM. Gitu ya. Jadi tadi sudah banyak sekali diskusi yang sudah kita dapatkan, kerancuan-kerancuan sana-sini yang kayaknya sulit untuk kita pecahkan, tapi insya Allah kalau kita memang berniat melakukan komunikasi yang baik, berkoordinasi, ada keikhlasan untuk saling bagaimana mengakomodir kegiatan mahasiswa yang SKS yang ditetapkan dalam penelitian ini juga sudah bahkan sampai sistematika penulisan. Nah, sekarang tinggal aksi kita. Jangan lupa Bapak Ibu ditunggu upload proposalnya sampai 29 Agustus gitu ya. Pukul 00 ya, Prof? Ya, 23.59. Ya, jam 11.59 ditunggu Bapak Ibu. Insya Allah nanti perkiraan pertengahan September akan diumumkan hasilnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Prof. Wisnu Nur Cahyo atas bimbingannya. Saya kembali. Report. Foto bersama. Saya kembalikan ke pembawa acara. Nanti pembawa acara akan mengatur selanjutnya. Kita jangan dulu ya Bapak Ibu, karena ada hal lainnya disampaikan oleh Bapak pembawa acara. Silakan Mas Syarmani. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin brief, Bapak. Waalaikumsalam, Pak. Prof. Sebentar, Prof. Foto bersama dulu, Prof. Oh, foto. Oke. Penting ini. Ya, baik Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah foto bersama. Silahkan Bapak Ibu hadirin sekalian bisa menyalakan kameranya dan silahkan bagi yang bertugas untuk screen. Screen pertama, 1, 2, 3. Baik, screen 2. Satu, 2, 3. Baik, lanjut screen 3. Terakhir, 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Acara sosialisasi riset keilmuan pada pagi hari ini telah usai. Semoga kita membawa Universitas Wijaya Kusuma ke dalam suatu wadah anggung wimbulhinwe menuju selalu menjadi berkembang lebih baik. Saya selaku pembawa acara mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada beberapa hal yang kurang berkenan, dan terima kasih sekali lagi kepada seluruh panitia serta peserta dalam acara pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wijaya Kusuma. Matur nuwun, Prof. Matur nuwun. Prof. Sehat. Bareng-bareng. Assalamualaikum. Salam sehat, semangat. Saya izin live. Matur nuwun, salam semua. Merdeka.